Bayangkan, seorang CEO muda terkenal, divonis mandul seumur hidup. Ia menutup hati, menolak cinta, dan memilih hidup dingin dalam kesepian. Namun, satu malam penuh takdir mengubah segalanya. Seorang mahasiswi miskin hanya ingin bertahan hidup demi keluarganya. Tak disangka, sekali bertemu sang CEO, justru membuatnya mengandung anak keajaiban. Dunia pun geger. CEO yang katanya mandul, kini terkejut mendapati dirinya akan jadi ayah. Dan yang lebih mengejutkan, bukan hanya memberi 50 miliar rupiah, tapi juga langsung menikahi gadis sederhana itu. Apakah ini cinta sejati, atau hanya awal dari badai besar yang akan mengguncang hidup mereka? Inilah kisah CEO mandul kaget mahasiswi miskin hamil. Langsung beri 50 miliar dan nikahi dia. Malam itu, langit Jakarta tampak muram. Hujan deras mengguyur kota, seakan ikut menangis bersama Alia, seorang mahasiswi tingkat akhir. Uang kiriman orang tuanya dari desa sudah tak pernah datang lagi sejak ayahnya meninggal. Ibunya sakit-sakitan, adiknya butuh biaya sekolah. Alia sendiri bekerja paruh waktu di kafe, tapi gajinya bahkan tak cukup untuk bayar kos. Hari itu, ia putus asa. Tawaran teman kencan semalam dari seorang pria asing kaya raya yang dikenalkan teman kosnya membuatnya bimbang. Tapi demi biaya kuliah dan obat ibunya, ia akhirnya mengiyakan. Di Hotel Bintang 5, ia bertemu dengan pria itu, Adrian Pratama, CEO muda paling berpengaruh di Asia, pemilik ratusan perusahaan. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam, tubuhnya berwibawa. Semua orang tahu, Adrian adalah pria mandul. Sebuah rahasia medis yang sempat bocor di kalangan elit bisnis. Karena itu, ia selalu menolak perjodohan, tak pernah serius dengan wanita, dan memilih kesepian. Namun malam itu, entah mengapa, Adrian ingin ditemani. Alia masuk ke kamar hotel dengan gugup. Tak pernah menyangka kalau dirinya akan berada di sisi pria sekelas itu. Anggap saja ini hanya mimpi semalam. Gumam Adrian dingin sambil menyerahkan amplop berisi uang. Malam itu, tanpa pernah mereka sadari, takdir ikut campur. Beberapa minggu berlalu. Alia mulai merasa mual, tubuhnya lemas. Awalnya ia mengira hanya kecapekan kerja. Tapi ketika memeriksakan diri ke klinik kecil dekat kampus, dokter menatapnya dengan kaget. "Selamat, kamu hamil." Alia hampir pingsan. Tangannya bergetar. Hamil? Padahal ia hanya sekali bersama pria itu. Sementara di sisi lain, Adrian tengah sibuk di ruang rapat ketika sekretarisnya datang panik. "Pak Adrian, ada seorang mahasiswi yang memaksa menemui Anda. Dia membawa hasil tes kehamilan." Adrian yang biasanya tenang langsung berdiri. "Mustahil," gumamnya. Saat bertemu Alia, pria dingin itu kehilangan kata-kata. Alia menangis, menyerahkan kertas hasil tes. "Pak, saya tidak berniat menjebak Anda. Saya juga kaget. Tapi ini nyata. Anak ini anak Anda." Adrian menatap kertas itu lama sekali. Dadanya berdegup. Mandul. Itu yang selalu ia yakini sejak divonis dokter. Tapi sekarang, seorang gadis miskin ini hamil karena dirinya? Adrian menutup mata mencoba menenangkan diri. Ia tahu bila berita ini bocor, seluruh dunia bisnis akan heboh. Kalau benar anak ini darah dagingku, maka dia adalah mukjizat. Ucap Adrian lirih, lalu menatap Alia dalam. Menuliskan sebuah angka di cek, 50 miliar rupiah, dan meletakkannya di meja. "Ini untukmu. Gunakan untuk hidupmu, keluargamu, masa depanmu." Alia menatap cek itu dengan mata terbelalak. Tubuhnya bergetar. Jumlah itu mustahil bagi orang sepertinya. "Bahkan, Pak, saya tidak butuh uang sebanyak itu. Saya hanya ingin bertanggung jawab pada bayi ini." "Justru karena itu, kamu akan menikah denganku."
Mulai hari ini, kamu bukan lagi mahasiswi miskin. Kamu adalah istriku. Alia terdiam. Air matanya jatuh. Ia tak tahu apakah harus merasa senang, takut, atau semakin bingung. Kabar pernikahan Adrian Pratama dengan seorang mahasiswi miskin menyebar cepat. Media geger, kalangan bisnis terkejut. Banyak yang mencibir Alia sebagai wanita oportunis. Sementara sebagian lagi curiga, apakah benar CEO yang katanya mandul itu bisa membuat wanita hamil? Di balik senyum manisnya saat berdiri di pelaminan, Alia menyimpan luka. Ia tak pernah membayangkan pernikahan impiannya akan datang seperti ini. Namun Adrian, untuk pertama kalinya memeluk seorang wanita dengan sungguh-sungguh. Kamu telah memberiku sesuatu yang tak pernah bisa kubeli dengan uang. Keluarga. Hari demi hari, Alia mulai mengenal sisi lain Adrian. Pria itu dingin di depan dunia, tapi lembut di hadapannya. Ia memastikan Alia nyaman, memanjakannya, bahkan rela menurunkan egonya demi kebahagiaan istrinya. Namun masalah baru muncul. Mantan tunangan Adrian yang merasa dipermalukan muncul dengan dendam. Saham perusahaan mulai diguncang lawan bisnis. Semua orang ingin tahu kebenaran. Apakah bayi Alia benar-benar darah daging Adrian? Adrian berdiri di hadapan publik menggenggam tangan Alia erat. Entah dunia percaya atau tidak, aku percaya pada istriku. Anak ini adalah keajaiban yang Tuhan titipkan untukku. Air mata Alia menetes. Di balik semua badai, ia tahu cinta mulai tumbuh di antara mereka. Pernikahan Adrian dan Alia membuat heboh. Media ramai menyorot Alia, menyebutnya mahasiswi miskin yang mendadak jadi miliarder. Keluarga besar Adrian tak tinggal diam. Sang paman, Rangga, yang selama ini mengincar posisi puncak di perusahaan, mulai menghembuskan fitnah. Bagaimana mungkin pria mandul bisa membuat wanita itu hamil? Jangan-jangan anak itu bukan darah dagingnya. Fitnah itu menyebar cepat. Para pemegang saham ragu. Saham perusahaan mulai turun. Di rumah, Alia mendengar semua gosip. Ia menangis, merasa tak pantas. Mas, mungkin sebaiknya aku pergi saja. Aku hanya membuatmu hancur. Namun Adrian memeluknya erat. Tidak, Alia. Kamu istriku. Kamu ibu dari anakku. Aku tak akan biarkan siapapun menjatuhkanmu. Di tengah kekacauan, muncul Clara, wanita elegan mantan tunangan Adrian. Ia datang dengan wajah sinis. Adrian, kamu tega meninggalkanku demi perempuan kampung ini. Apa kamu yakin bayi itu milikmu? Dunia tahu kamu mandul. Alia tercekat. Kata-kata Clara menusuk hatinya. Tapi Adrian menatap Clara dingin. Clara, kesalahan terbesarku adalah pernah hampir menikahimu. Pergilah sebelum aku benar-benar menghancurkanmu. Clara tak terima. Ia mulai bekerja sama dengan Rangga untuk menjatuhkan Adrian. Menyebar rumor, memalsukan dokumen, hingga hampir membuat perusahaan bangkrut. Di tengah tekanan, publik menuntut tes DNA. Alia merasa terpojok, Adrian pun gamang. Namun demi menghentikan semua fitnah, ia menyetujui. Hari pengumuman tiba. Semua orang menunggu. Clara tersenyum sinis, yakin kebenaran akan memalukan Adrian. Namun hasil tes mengejutkan semua pihak. Bayi ini 99,9% adalah anak kandung Adrian Pratama. Ruang konferensi mendadak hening. Clara pucat, Rangga marah besar. Para pemegang saham bersorak. Adrian menarik nafas lega, lalu mencium kening Alia di depan semua orang. Ini bukti nyata. Tuhan tidak pernah salah. Aku mandul. Tidak. Istriku adalah pembawa keajaiban untukku. Tak terima, Rangga mencoba cara terakhir. Ia menculik Alia yang sedang hamil besar. Tujuannya membuat Adrian menyerahkan saham perusahaan. Alia ditahan di gudang tua. Perutnya sakit, tanda persalinan mulai datang.
Ia berdoa, menahan sakit sambil memegang perutnya. Tolong, jangan biarkan anakku lahir tanpa ayah. Adrian datang bersama polisi. Ia menghadapi pamannya sendiri. Lepaskan istri aku, paman. Jangan jadikan keluarga sebagai taruhan ambisimu. Ketegangan pecah. Polisi akhirnya menangkap Rangga dan kaki tangannya. Adrian berhasil membawa Alia ke rumah sakit tepat waktu. Malam itu, tangisan bayi menggema di ruang bersalin. Alia melahirkan seorang bayi laki-laki sehat. Adrian berdiri di sampingnya, matanya berkaca-kaca. Terima kasih Alia, kau memberiku warisan terindah yang tak pernah bisa kubeli, keluarga. Alia tersenyum lemah, menggenggam tangan suaminya. Aku hanya ingin kita bahagia, Mas. Uang, jabatan, semua itu tak berarti tanpa cinta. Adrian menatap anaknya, lalu istrinya. Alia, kamu bukan hanya istriku, kamu penyelamat hidupku. Mulai hari ini, aku janji, tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Kita akan jalani hidup ini bersama. Bertahun-tahun kemudian, nama Adrian Pratama semakin disegani. Namun di balik semua kejayaannya, ia selalu berkata pada media, sumber kekuatanku bukan bisnis. Sumber kekuatanku adalah istri dan anakku. Alia, yang dulu mahasiswi miskin, kini menjadi sosok inspiratif. Ia mendirikan yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, mengenang masa lalunya yang penuh perjuangan. Dan setiap malam, ketika menatap keluarganya, ia selalu berbisik dalam hati. Kadang, keajaiban datang di saat kita paling terpuruk. Tuhan mempertemukan aku dengan pria yang kucintai dalam cara yang tak pernah kubayangkan. Tamat.